Hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Kan jelas sih. Akun YouTube milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya? Jelas ya? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeok, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Ya, saya menduga, tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan. Karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukumnya. Gitu Bang ya? Oke? Saya sedang bersama Kak Asang dari Dewan Kebudayaan Dayak sama Kak Bambang, Ketua Fordayak, Forum Pemuda Dayak. Semua orang Dayak ini terluka terhadap pernyataan si Edi. Nah, untuk Edi, jangan kabur. Anda pun akan tidak selamat kalau tidak mematuhi hukum adat kami. Apa kira-kira sanksi yang akan dikenakan ke si Edi Mulyadi ini apabila suatu hari dia dihadirkan ke pengadilan Majelis Adat Dayak? Oke, pasti tadi satu permintaan maaf setelah nanti bersidang. Yang kedua adalah sanksi-sanksi yang berupa benda. Macam denda gitu. Denda ya, benda itu kan bisa dalam bentuk binatang, kerbau. Jadi sebenarnya Edi Mulyadi ini tidak perlu khawatir. Peradilan adat Dayak itu bukan untuk mematikan Anda atau membunuh Anda. Lebih aman buat dia untuk datang hadir ya, betul, daripada dia menghindar. Jadi yang paling ditakut itu ketika dia kabur, maka orang Dayak akan menggunakan kekuatan lain untuk menghancurkan dia baik moral maupun fisiknya.
Sebagian orang sering menghina Kalimantan itu hutan, siapa yang mau tinggal di sana? Itu adalah tempat, ya segala macam lah disebutkan. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Menurut saya ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Edi Mulyadi memenuhi pemeriksaan kepolisian atas pernyataannya yang menghina Kalimantan pada Senin 31 Januari hari ini. Edi Mulyadi tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan kemeja putih serta belangkon. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan kedua kepolisian setelah sempat mangkir dalam pemanggilan pertama. Ia datang bersama tim kuasa hukumnya. Sebelum masuk ke gedung Barreskrim Polri, Edi Mulyadi sempat menyampaikan permohonan maaf atas perkara yang kini menjeratnya. Saya juga beberapa kali ke Kalimantan Utara dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya di Kalimantan Utara. Jadi saya cukup mengenal Kalimantan ini. Satu, saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan di Kabupaten Lamandau. Kebetulan juga saya dipercaya dan diberikan gelar adat Dayak. Maaf, ini bukan flexing karena gelar saya bukan Sultan, tetapi ini adalah sebuah nama pemberian dari sahabat-sahabat saya, orang-orang dari suku Dayak di Kabupaten Lamandau. Saya diberikan nama sebutan sebagai Mas Agung Jayo Pembuku Hati Palapang Dado. Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi tetap tegas dengan statementnya menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Pasalnya, Edi menilai uang untuk membangun IKN bisa dipakai untuk kepentingan lain. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Himbau pada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga semangat kesatuan negara Republik Indonesia. 5. Menyatakan dan mendukung serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered, seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini. Oke, kenapa? Karena ikan banyak kajiannya tuh ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Dan orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan internasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun. Orang-orang self-centered biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusatnya. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Borneo bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sekarang udah rusak, tambah rusak. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Kedua, mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya,
selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Produk-produk galian tambang di Kalimantan Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan Anda bisa dapatkan. Tidak